Perkenalkan, nama saya Magdalena Kristina Pipi, NIM 1930 10 20 40 10. Saya akan mempresentasikan materi ke-9 mengenai kalimat efektif. Yang pertama-tama yang perlu kita ketahui bahwa kalimat efektif ialah kalimat yang memiliki kemampuan untuk menimbulkan kembali gagasan-gagasan pada pikiran pendengar, pembaca, dan penulis. Ciri-ciri kalimat efektif yang pertama memiliki unsur penting atau pokok, yang kedua taat terhadap tata aturan atau ejaan, yang ketiga menggunakan diksi yang tepat, yang keempat menggunakan kesepadan antar struktur bahasa, yang kelima menggunakan kesejajaran bentuk bahasa yang dipakai, yang keenam melakukan penekaan ide pokok, yang ketujuh mengacu pada kehematan penggunaan kata, yang kedelapan menggunakan variasi struktur kalimat. Penggunaan kalimat efektif digunakan pada tulisan ilmiah seperti makalah, skripsi, tesis, disertai laporan penelitian, dan sebagainya. Kalimat efektif berbeda dengan kalimat yang dipakai oleh para sastrawan dan wartawan. Syarat-syarat kalimat efektif, yang pertama kelogisan. Di kelogisan ini ada beberapa. Yang pertama kalimat pasif dan aktif harus jelas. Yang kedua subjek dan keterangan harus jelas. Yang ketiga pengantar kalimat dan predikat harus jelas. Yang keempat induk kalimat dan anak kalimat harus jelas. Dua, keparelan. Predikat kalimat majemuk, setara, rapatan harus paralel. Artinya, jika kata kerja harus kata kerja semuanya, jika kata benda harus kata benda semuanya. Tiga, ketegasan. Unsur-unsur yang ditonjolkan diletakkan di awal kalimat. Contohnya, presiden menegaskan agar kita selalu hidup disiplin. Yang keempat, kehematan. Kehematan adalah penggunaan kata-kata secara hemat tetapi tidak mengurangi makna atau mengubah informasi. Yang kelima, ketepatan. Ketepatan ialah pemakaian diksi atau pilihan kata harus tepat. Pertama, pemakaian kata harus tepat. Yang kedua, kata berpasangan harus sesuai. Yang ketiga, menghindari peniadaan preposisi. Yang keenam, kecermatan. Cermat ialah kalimat yang dihasilkan tidak menimbulkan tafsir ganda, harus tidak diksinya. Prinsip kecermatan berarti cermat dan tepat menggunakan diksi. Agar tercapai kecermatan dan kecepatan diksi harus memperhatikan pernyataan-pernyataan berikut seperti yang pertama, hindari penanggalan awal, hindari peluluhan bunyi, garis miring C, garis miring. Yang ketujuh, kepaduan. Kepaduan ialah informasi yang disampaikan itu tidak terpecah-pecah. Yang pertama, kalimat tidak bertele-tele, harus sistematis. Yang kedua, kalimat padu menggunakan pola aspek agen verbal atau aspek-aspek pasif. 8. Kesejajaran adalah kegunaan bentuk-bentuk yang sama pada kata yang paralel agar kalimat terlihat rapi dan bermakna sama. 9. Keharmonisan. Keharmonisan kalimat artinya setiap kalimat yang kita buat harus humoris antara pola berpikir dan struktur bahasa. Yang pertama subjek, yang kedua predikat, yang ketiga objek dan perlengkapan, yang keempat keterangan. Bagian penerapan kalimat efektif. Kalimat efektif dan penerapan EYD. Kalimat efektif dan penerapan EYD merupakan kaidah yang berisi aturan tata tulis bahasa Indonesia yang diikuti dalam penulisan. Kalimat efektif dan pemilihan kata diksi. Kalimat efektif dan kesepadanan serta kesatuan,
Kalimat efektif dan kesejajaran bentuk. Kalimat efektif penekanan ide pokok. Yang pertama, posisi kata dalam kalimat. Yang kedua, urutan logis. Yang ketiga, penanggulangan kata. Bagian dari kalimat efektif dan penghematan kata. Yang pertama, penanggulangan unsur kalimat. Yang kedua, penggunaan hiponimi. Kalimat efektif dan variasi struktur. Yang pertama, penempatan unsur-unsur kalimat. Kesulitan bernapas dapat diatasi dengan cara pasien terus-menerus diawasi ketat di ruangan perawatan. Hasrat lain yang mendorong orang mencari uang adalah ingin dipuji. Nah, yang pertama, variasi panjang pendek kalimat. Yang kedua, pemilihan jenis kalimat. Yang ketiga, pemilihan bentuk aktif dan pasif.